Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang statistika untuk pertemuan sesi kedua ini. Langsung saja kita mulai. Kita membahas apa itu statistika. Yang pertama, definisi dari statistika. Statistika adalah berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang artinya statistics, yang artinya ilmu. Eh, Bedakan antara statistika dengan statistik ya. Ilmu yang mempelajari tentang data, pengumpulan data, penyajian, analisis, dan pengambilan kesimpulan itu merupakan statistika. Jadi statistika itu definisinya merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan data, penyajian, analisis, dan pengambilan kesimpulan yang berdasarkan pada data yang sudah dikumpulkan. Nah, statistik itu merupakan parameter atau hasil perhitungan yang diperoleh dari data itu sendiri. Jadi statistik itu merupakan data yang sudah diolah dan disajikan. Itu adalah statistik. Sedangkan statistika itu merupakan ilmunya untuk mempelajari cara-caranya itu tadi. Itu tentang statistika. Kemudian statistika itu dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan induktif. Nah, apa perbedaannya? Mari kita bahas. Statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari bagaimana mengumpulkan data, menyajikan dalam bentuk yang lebih mudah dan lebih cepat dipahami dan dimengerti. Jadi ketika teman-teman mencoba untuk mengumpulkan data, contoh data pendapatan petani di Banyumas, dikumpulkan semuanya, jadi seluruh petani di Banyumas dikumpulkan data pendapatan per bulannya, kemudian kita hitung distribusi frekuensinya, kemudian pengukuran nilai-nilai statistikanya termasuk rata-ratanya, kemudian termasuk standar deviasinya, variannya, nilai maksimal, nilai minimal. Nah, itu adalah statistika deskriptif. Kemudian kita juga bisa membuat indeksasi dan melakukan analisis time series atau runtut waktu. Nanti ini akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Kemudian statistika induktif itu adalah bagian dari statistika yang membahas analisis dan penyimpulan dari analisis ini. Jadi bedanya statistika deskriptif itu lebih mendeskripsikan data. Bagaimana kita bisa mendeskripsikan data ya, kita bisa lihat dari nilai minimal, nilai maksimal, rata-ratanya, kemudian variasinya, kemudian bisa standar deviasinya. Itu adalah deskriptif dari data yang sudah kita peroleh. Sedangkan statistika induktif itu kita mencoba untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data yang sudah kita kumpulkan. Nah, untuk bisa mengambil kesimpulan diperlukan metode-metode statistik, metode-metode untuk mengestimasi nilai statistik dari data tersebut. Metode-metode ini kita akan membahasnya di chapter berikutnya, di bahasan bab berikutnya. Salah satunya ada probabilitas, kemudian kurva normal, kemudian ada sampling dan distribusi sampling, kemudian ada estimasi, parameter, uji hipotesis, regresi, dan korelasi. Ini adalah topik-topik yang akan kita bahas selama satu semester ini. Nah, bagaimana hubungan antara statistika deskriptif dengan statistika inference? Oke. Ini adalah saya gambarkan dalam bentuk grafik. Intinya adalah untuk bisa melakukan menggunakan ilmu statistika untuk mengumpulkan data, kemudian mencari informasi dari data tersebut. Tahapan pertama kita melakukan pengumpulan data kuantitatif. Data kuantitatif itu merupakan data yang diwujudkan dengan angka. Sedangkan data kualitatif itu data yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata. Nah, informasi itu bisa diwujudkan dalam bentuk angka dan bisa diwujudkan dalam bentuk kata-kata. Jadi, contoh, wawancara itu belum tentu. Ketika kita melakukan wawancara, kan jawabannya bisa jadi itu adalah kata-kata, tapi belum tentu itu adalah data kualitatif. Karena di dalam wawancara ada informasi-informasi yang sifatnya yang bisa dikuantitatifkan.
Contoh, kita menanyakan jenis kelamin dari responden. Nah, jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Nah, kita bisa memberikan kode laki-laki itu 0, perempuan 1. Nah, 0 sama 1 itu merupakan angka. Nah, itu adalah data kuantitatif. Untuk bisa diolah dan disimpulkan informasinya dan dilakukan analisis, maka informasi-informasi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kuantitatif. Contoh lagi, seumpamanya kita mengambil responden data mahasiswa dari 5 kelas statistika. Nah, kita tanyakan, kelas statistika apa yang Anda ambil? Contoh statistika A, gitu kan. Nah, statistika A itu bisa kita kasih kode 0. Statistika B bisa kita kasih kode 1. Statistika C bisa kita kasih kode 2 dan seterusnya. Nah, informasi itu bisa dikuantitatifkan dan itu merupakan data kuantitatif. Dan seringkali kuesioner yang diwawancarakan maupun yang diisi sendiri oleh responden itu merupakan informasi-informasi yang dikuantitatifkan. Nah, contoh data kualitatif seperti apa sih? Contoh data kualitatif adalah ketika ada pertanyaan yang menuntut responden untuk menjawab pertanyaan itu dengan uraian atau penjelasan, atau kalau dalam bahasa kuesionernya itu adalah pertanyaan terbuka atau open question. Di situ responden diberikan kesempatan untuk menjelaskan dengan kalimat gitu. Nah, data semacam itu tidak bisa kita kuantitatifkan karena ketika kita kuantitatifkan seringkali tidak bisa capture atau menangkap seluruh informasi yang disampaikan melalui uraian tadi. Setelah kita bisa mengumpulkan data kuantitatif, kemudian kita melakukan pengelolaan, penyederhanaan, dan penataan data kuantitatif tersebut. Ini adalah proses data manajemen di mana kita menyajikan data yang masih mentah, kemudian kita bikin tabel, dan kita sajikan dalam bentuk tabel maupun kita buatkan grafiknya. Setelah itu, penyajian datanya disederhanakan. Nah, kemudian untuk sampai di sini sebenarnya data sudah bisa kita cari informasinya. Ketika kita ingin mendeskripsikan data yang sudah kita peroleh, kita bisa melakukan analisis statistika deskriptif. Di situ ada nilai rata-rata, nilai maksimal, nilai minimal, dan seterusnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian setelah data yang sudah matang yang akan dianalisis, kemudian muncul pertanyaan, apakah data yang teman-teman peroleh itu merupakan data sampel? Jadi teman-teman harus memahami perbedaan antara populasi dan sampel. Contoh perbedaan populasi dan sampel adalah sebagai berikut. Ketika teman-teman menentukan populasinya di dalam penelitian teman-teman atau ketika teman-teman ingin menganalisis sebuah informasi dan teman-teman mencoba untuk mengambil data dari suatu populasi. Contoh populasi yang kita tentukan populasi adalah mahasiswa UMP. Jadi ketika saya bilang mahasiswa UMP, berarti data yang saya ambil merupakan seluruh mahasiswa UMP, baik dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, dan seterusnya. Semua mahasiswa kita ambil datanya. Itu adalah populasi. Nah, kalau data sampel seperti apa? Data sampel itu adalah ketika kita populasinya seluruh mahasiswa UMP, maka kan jumlahnya mungkin ada, katakanlah jumlahnya populasi seluruh mahasiswa UMP adalah 10.000. Nah, untuk dapat mengambil data sebanyak 10.000 itu kan membutuhkan waktu, biaya, dan usaha yang tidak sedikit. Nah, kita diizinkan untuk mengambil sampel dari 10 data tersebut. 10.000 mahasiswa tersebut. Nah, mungkin kita hanya ingin mengambil 1.000 data mahasiswa dari 10.000. Nah, 1.000 itu merupakan sampel. Jadi, data sampel itu merupakan bagian dari data populasi karena kita tidak, atau kemungkinannya sangat kecil kita bisa mengambil seluruh data populasi di dalam populasi. Kalau dalam saya contohkan ini masih mungkin kita bisa mengambil data seluruh mahasiswa UMP, tapi contohnya kita ingin meneliti
apa namanya ya, pekerja PNS di Indonesia. Nah, PNS di Indonesia akan sangat banyak, jumlahnya akan sangat banyak, kemudian wilayahnya juga tersebar di seluruh Indonesia dan itu akan eh, menimbulkan biaya yang tidak murah, bahkan sangat mahal. Nah, kita bisa diperbolehkan untuk mengambil sampel beberapa saja dari total populasi. Nah, kenapa ini ditanyakan di dalam bagan? Ketika data teman-teman adalah data sampel, maka apa yang harus dilakukan? Ketika data bukan data sampel berarti data populasi ya, berarti kita bisa langsung menggunakan apa namanya statistika deskriptif, menganalisa karakteristik, kita cari rata-ratanya, kita estimasi parameter-parameter dari data tersebut dan kita lakukan analisis. Ketika data itu bukan data sampel, tapi ketika datanya adalah data sampel, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa melakukan estimasi atau menaksir parameter-parameter di dalam data tersebut. Ketika saya katakan parameter di sini, parameter itu adalah bisa rata-rata, bisa standar deviasi, bisa varian, bisa intercept, bisa koefisien ketika melakukan regresi. Nah, di dalam estimasi parameter atau ketika kita menaksir parameter itu dibutuhkan beberapa asumsi-asumsi yang harusnya dipenuhi dalam menganalisis. Nah, itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, bagaimana kita bisa melakukan taksiran parameter dari data sampel yang kita peroleh. Karena kenapa saya bilang bahwa 1 semester ini kita akan membahas ini, karena hampir tidak mungkin ketika melakukan penelitian kita bisa mendapatkan data populasi. Jadi kita akan berfokus pada bagaimana kita bisa menaksir parameter. Jadi sebenarnya simple. Simpelnya adalah begini, ketika kita memang punya data populasi, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari data tersebut. Gitu. Tetapi ketika data yang kita gunakan merupakan data sampel, maka ada tata cara atau ada prosedur atau ada asumsi yang harus dipenuhi untuk kita dapat melakukan analisis dan mengambil kesimpulan dari data tersebut. Nah, prosedur, tata cara, asumsi itu kita akan bahas di dalam mata kuliah statistika ini. Ketika kita sudah bisa menaksir parameter, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari data yang kita peroleh. Kita bisa mengambil kesimpulan untuk populasi yang hasil analisisnya merupakan data sampel yang kita gunakan. Tapi tetap ingat, kesimpulan ini belum tentu benar karena kita hanya melakukan taksiran. Ketika kita menaksir, kan berarti ada peluang di mana kita melakukan kesalahan dalam menaksir. Jadi, ketika kita sudah mengambil kesimpulan, jangan katakan bahwa itu benar. Tapi, ada nanti yang dinamakan sebagai confidence interval atau tingkat keyakinan di mana kita bisa mengambil kesimpulan. Seberapa kuat kesimpulan kita itu bisa digunakan untuk menarik kesimpulan data populasi. Itulah uniknya di dalam statistika dan menariknya juga menurut saya. Oke. Nah, ketika kita gambarkan di sini, ini merupakan statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif itu lebih cenderung bisa digunakan atau bisa lebih berguna digunakan untuk data populasi. Karena apa? Karena statistika deskriptif tidak membutuhkan asumsi-asumsi dan kita bisa mengambil kesimpulan secara langsung dari parameter yang dihasilkan dalam statistika deskriptif. Berbeda dengan statistika inference yang lebih kita dituntut untuk memperhatikan dan mengikuti prosedur-prosedur termasuk asumsi yang harus kita penuhi di dalam melakukan analisis. Sekarang kita masuk ke variabel penelitian dan pengukurannya. Variabel penelitian itu dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan, yaitu ukuran nominal, ukuran ordinal, ukuran interval, dan ukuran rasio.
Kita bahas satu-satu. Ukuran nominal adalah dalam ukuran nominal itu tidak ada asumsi tentang jarak maupun urutan antara kategori-kategori dalam urutan itu. Penggunaan angka di dalam ukuran nominal itu hanyalah menggolongkan kategori yang tidak tumpang tindih atau mutually eksklusif. Maksudnya adalah contoh, saya tadi di awal mencontohkan tentang jenis kelamin. Jenis kelamin itu 0 laki-laki, 1 perempuan. Nah, 0 sama 1 itu tidak pengaruh besarannya, 1 lebih besar daripada 0 atau 0 lebih kecil dari 1, itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada jarak antara 0 dengan 1. Maksudnya intervalnya 0, 1, 1, 2, 3, 4 itu tidak bisa kita ukur jarak antara angka tersebut. Pure penggunaan dari angka hanyalah untuk mengkodifikasi informasi yang telah diberikan atau pengelompokan. Jadi 0 itu merupakan kelompok laki-laki dan 1 merupakan kelompok perempuan. Kemudian berbeda dengan ukuran ordinal. Ukuran ordinal itu merupakan pengurutan atau mengurutkan responden, ranking responden dari tingkatan paling rendah ke tingkatan paling tinggi. Nah, hanya saja, seumpamanya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti seumpamanya ranking 1 itu merupakan ranking yang terbaik, berarti 1 yang terbaik, 2 yang di bawahnya 1, 3 di bawahnya 2, dan seterusnya. Ada rankingnya, tapi tidak ada jaraknya. Jarak yang pasti antara ranking 1 dan ranking 2, ranking 2 dan ranking 3. Contoh, di dalam kelas, seumpamanya yang mendapatkan ranking 1 itu nilainya 90. Kemudian yang mendapatkan ranking 2 itu nilainya 80. Yang mendapatkan ranking 3 itu nilainya 75. Nah, antara ranking 1 dan ranking 2, tadi ranking 1 adalah 90 dan ranking 2 adalah 80, jaraknya itu 10 poin. Sedangkan ranking 2 dan ranking 3, ranking 2 adalah 80, ranking 3 adalah 75, jaraknya 5 poin. Jadi, jarak antara ranking 1 dan ranking terhadap ranking 2, jarak dibandingkan dengan jarak antara ranking 2 dan ranking 3 itu bisa jadi berbeda. Karena jaraknya ini tidak diperhatikan dalam ukuran ordinal. Lebih fokus pada rankingnya. Itu adalah ukuran ordinal. Nah, sedangkan ukuran interval itu jarak antara angka itu sangat berpengaruh. Contoh, nilai 1 ke 2 itu jaraknya 1, 2 ke 3 jaraknya 1, 3 ke 4 jaraknya juga 1, 4 ke 5 jaraknya 1, 1 ke 3 jaraknya 2, 3 ke 5 jaraknya 2, 5 ke 7 jaraknya juga 2. Nah, intervalnya jelas. Gitu. Contohnya adalah, contoh pengukuran interval itu adalah ukuran sepatu. Oke, saya perlu menjelaskan bahwa ukuran ordinal dan ukuran interval itu tidak ada nilai originnya atau nilai nolnya. Ukuran ordinal ranking 0 juga nggak ada. Ukuran interval itu juga tidak ada titik nolnya. Titik nol itu karena di sini tidak pengaruh tidak ada nilai origin, kita bisa start dari 0. 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, 0 di sini bukan berarti dia tidak memiliki nilai, tapi karena memang tidak ada nilai originnya, 0 digunakan fungsinya hanya untuk interval. Asalkan intervalnya 1, 1, 1 itu tidak masalah. Contoh dari ukuran interval itu adalah sepatu. Sepatu itu antara ukuran 38 ke 39, 39 ke 40, 40 ke 41 itu intervalnya sama. Tapi tidak ada ukuran sepatu 0. Ya kan? Nah, itulah salah satu contoh dari ukuran interval. Nah, teman-teman nanti ketika melakukan penelitian, teman-teman akan menggunakan skala Likert. 5 skala lah, teman-teman ketika contohnya adalah gini, bagaimana kepuasan Anda tentang produk A. Nah, di situ ada sangat tidak puas, sangat tidak puas, tidak puas, cukup puas, puas, dan sangat puas. Nah, itu kan ada 5. Sangat tidak puas bisa kita kasih nomor 1, tidak puas bisa kasih kita angka 2, cukup puas 3, puas 4, 5 sangat puas. Nah, itu adalah salah satu pengukuran skala Likert dengan 5 skala. Nah, skala Likert itu masuk ukuran ordinal atau interval.
sampai sekarang masih dalam perdebatan apakah dia ordinal dan interval. Beberapa ahli menyatakan bahwa itu adalah ukuran ordinal, tapi ahli yang lain juga menyatakan bahwa itu adalah ukuran interval. Untungnya adalah di dalam melakukan analisis ukuran ordinal dan ukuran interval itu perlakuannya sama, tidak berbeda. Jadi tidak mengurangi atau tidak mengganggu hasil yang dihasilkan dalam melakukan analisis. Kemudian yang terakhir adalah rasio. Nah, ukuran rasio itu adalah ukuran angka di mana itu ukuran angka pada umumnya besaran. Contoh gaji. Gaji itu bisa 0, tapi bisa juga dia gajinya 1 juta, bisa 5 juta, bisa 6 juta, dan seterusnya. Contoh lagi adalah rasio-rasio keuangan. Itu merupakan ukuran rasio. Nah, kenapa saya membahas 4 ukuran ini? Karena dalam 4 ukuran ini itu menentukan bagaimana nanti teman-teman melakukan analisis. Jadi kita tidak bisa secara sembarang tidak tahu ukuran variabelnya seperti apa dan melakukan analisis disamakan dari keempat ukuran yang semestinya diperlakukan secara berbeda. Nah, ini adalah ringkasan dari beberapa skala yang digunakan dan contoh-contoh statistika atau uji-uji statistik yang cocok terkait dengan ukuran tersebut. Contoh, ukuran nominal itu biasanya kita melakukan analisis itu dengan menggunakan mencari nilai modus, kemudian frekuensinya, kemudian juga koefisiensi kontingensi. Kemudian ukuran ordinal itu kita bisa mengukur median, kuartil, desil, persentil, Spearman, Kendall R, Kendall W, dan itu merupakan keduanya ini merupakan uji statistika non parametrik atau statistika deskriptif bisa masuk di dalam ini. Kemudian di dalam interval dan rasio, interval itu kita bisa menguji rata-rata, mean, deviasi standar, kemudian korelasi produk momen, Pearson, dan korelasi produk momen berganda, dan rasio kita bisa menguji mean geometrik dan koefisiensi variasi. Nah, pengujiannya kita bisa menggunakan uji statistik non parametrik dan parametrik. Oke, uji statistik parametrik merupakan uji statistik yang dimana teman-teman harus memperhatikan beberapa asumsi-asumsi. Contohnya adalah analisis regresi itu kita menggunakan uji parametrik ketika kita menggunakan analisis sampel. Jadi statistika induktif atau inferensial yang memenuhi persyaratan asumsi itu termasuk dalam statistika parametrik. Intinya adalah dalam statistika induktif itu kondisi atau persyaratan parameter dari populasi mengikuti suatu distribusi tertentu, misalnya distribusi normal dan mempunyai varians yang homogen. Itu adalah asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ketika kita melakukan analisis regresi. Nah, ketika data tersebut bisa memenuhi asumsi tersebut, maka statistika ini dinamakan sebagai statistika parametrik. Sedangkan apabila data tersebut ketika kita melakukan olahan untuk mencari olahan dalam metode statistika induktif, ketika data-data tersebut tidak memenuhi persyaratan atau asumsi-asumsi seperti pola distribusi dari ketika melakukan analisis regresi, pola distribusi dari nilai residunya, kemudian variannya yang homogen, maka ketika tidak memenuhi asumsi tersebut, maka analisisnya menggunakan statistika non-parametrik atau uji statistika yang sesuainya adalah uji statistika non-parametrik. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam melakukan pengumpulan data statistik, kita perlu melakukan perencanaan penelitian, pengumpulan data atau fakta, pengelolaan dan penataan data, penyajian data dalam bentuk tabel maupun grafik, kemudian analisa dan interpretasi data. Ini adalah tahapan-tahapan di dalam melakukan penelitian. Jadi kita pertama harus merencanakan dulu, karena di dalam perencanaan itu sangat penting. Kita harus mampu mengestimasi biaya yang mungkin akan muncul dari proses dalam pelaksanaan penelitian. Jangan sampai ketika kita mengestimasi biaya yang muncul, jangan sampai penelitian itu berhenti di tengah jalan karena biayanya terlalu besar atau
dana yang kita punya tidak cukup untuk menutup biaya yang dibutuhkan di dalam melakukan penelitian. Biaya ini biasanya terkait dengan pengumpulan data. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita mengambil data, contohnya adalah data populasinya seluruh Indonesia. Nggak mungkin kita bisa mengambil seluruh data populasi di Indonesia, karena apa? Karena tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dan itu akan sangat mahal, makanya kita bisa mengambil sampel. Nah, ketika kita mengambil sampel dengan teknik tertentu, setelah itu kita mengestimasi kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk dapat mengumpulkan data tersebut, gitu kan. Nah, ketika estimasinya itu menjadi sangat penting, karena jangan sampai penelitian kita berhenti di tengah karena sudah kehabisan dana untuk bisa menutup biaya atau membayar biaya yang dibutuhkan dalam melakukan analisis. Setelah data sudah terkumpul, kita melakukan pengelolaan, penataan, kemudian ada penyajian data dalam bentuk grafik maupun tabel. Kita bisa menyajikan summary-nya, kita bisa menyajikan, mendeskripsikan data sampel yang kita peroleh, kemudian kita melakukan analisa dan interpretasi data. Nah, di dalam melakukan analisa ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan, teknik statistika. Nah, di dalam teknik statistika nanti itu kita akan bahas dalam satu semester ini. Kemudian kita tinggal menginterpretasi data dan mengambil kesimpulan. Nah, kita masuk ke metodologi pemecahan statistik. Saya gambarkan tadi itu, saya digambarkan menjadi bagan, ada perencanaan penelitian, kemudian ada pengumpulan data intern yang siap sedia dan relevan bagi persoalan diteliti. Kemudian kita apakah data yang tersedia cukup? Ketika tidak cukup, pengumpulan data asli dengan menggunakan wawancara. Kemudian ada setelah datanya dirasa sudah cukup, kita melakukan data manajemen, kita klasifikasikan, penyederhanaan, pengelolaan, dan penataan data. Kemudian setelah itu, penyajian data, kita analisis dengan summary-nya atau ringkasan-ringkasan data sampel yang kita peroleh, bisa melakukan analisis statistika deskriptif, yaitu kita cari tahu rata-ratanya, standar deviasinya, nilai minimal, nilai maksimal. Kemudian apakah data itu adalah data sampel? Ketika itu data sampel, ketika bukan, kita bisa langsung melakukan kesimpulan dari penggunaan data populasi tersebut. Ketika itu adalah data sampel, berarti kita harus mengikuti kajian-kajian, kaidah-kaidah atau prosedur yang sudah ditentukan. Salah satunya adalah menguji apakah analisis tersebut, data tersebut sudah memenuhi asumsi untuk melakukan taksiran parameter yang sudah ditentukan. Nah, ketika sudah memenuhi asumsi, semuanya prosedur dipenuhi, kemudian kita tinggal melakukan interpretasi hasil dan menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Nah, di dalam metode pengumpulan sampel itu ada sampel random. Sampel random itu adalah contohnya begini. Kita tadi mengambil contoh adalah populasi mahasiswa di UMP. Nah, ketika kita mengambil sampel secara random, itu adalah intinya adalah bahwa tiap mahasiswa UMP itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi responden. Jadi kita tidak memilih secara sadar. Salah satu contoh yang sangat simpel adalah dengan cara mungkin bisa dilakukan dengan cara melakukan tabel random. Bisa juga kita melakukan kopiokan kayak arisan gitu. Kita nggak tahu, tidak ada intervensi dari kita. Kita kopiok aja, keluar namanya. Oke, ini jadi sampel, kopiok lagi jadi sampel. Jadi semua mahasiswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan responden di dalam penelitian. Itu adalah sampel random. Kemudian kita juga bisa melakukan pengumpulan sampel, teknik pengumpulan sampel dengan cara sampel sistematis. Dalam sampel sistematis ini, pemilihannya dilakukan secara sistematis dari populasinya. Contohnya, saya ingin mengambil sampel mahasiswa UMP yang memiliki NIM genap. Nah, itu adalah sistematis. Saya bisa hanya mengumpulkan data-data mahasiswa yang memiliki NIM genap.
yang ganjil nggak masuk di dalam responden penelitian. Itu adalah sampel sistematis. Kemudian ada sampel luas atau bisa kita sebut sebagai sampel cluster atau kelompok. Itu kita mengelompokkan. Jadi seumpamanya ada beberapa fakultas di dalam UMP. Nah, ketika kita mengambil sampel massa UMP, kita ambil di setiap fakultas, seumpamanya target sampel kita adalah 1000. Di setiap fakultas itu kita estimasikan, kita bagi rata. Contoh ketika ada 8 fakultas di dalam UMP, berarti atau 10 fakultas di dalam UMP, berarti setiap fakultas mendapatkan porsi 10% untuk pengambilan sampel. Kemudian dari fakultas itu kita bisa bagi lagi menjadi program studi. Program studinya itu dibagi rata berdasarkan jatah 10% tadi itu. Kemudian setelah tiap program studi itu mendapatkan proporsi masing-masing, kita tinggal lakukan memilih secara acak mahasiswa yang akan dijadikan responden di tiap-tiap prodi yang sudah ditentukan proporsinya itu tadi. Itu merupakan sampel cluster. Kemudian ada sampel berstrata. Contoh sampel berstrata itu hampir sama dengan tadi, dengan saya contohkan tadi, hanya saja proporsinya mungkin bisa dibedakan berdasarkan jumlah mahasiswa, karena di tiap fakultas memiliki jumlah mahasiswa yang berbeda. Jadi untuk bisa merepresentasikan seluruh mahasiswa UMP, makanya fakultas yang jumlah mahasiswanya cenderung lebih banyak bisa diberikan proporsi yang lebih banyak pula agar dapat menangkap informasi yang lebih representatif dari populasi. Itu adalah berstrata. Kemudian ada sampel kuota. Kuota sama dengan tadi bahwa di tiap fakultas dan prodi itu kita berikan kuota. Kemudian kita melakukan, setelah itu baru kita lakukan acak. Nah, pada prakteknya di dalam penelitian itu penggunaan teknik pengumpulan sampelnya itu tidak hanya menggunakan salah satu teknik saja. Bisa jadi kombinasi dari beberapa teknik di sini. Bisa jadi contohnya kita mengambil teknik strata dulu. Setelah strata kita melakukan kuota, setelah melakukan kuota kita baru melakukan secara acak. Nah, pada umumnya di dalam penelitian itu tekniknya semacam itu. Kita strata dulu, kemudian kita kuota, setelah itu baru kita acak untuk pemilihan sampelnya, atau pemilihan dalam kasusnya dalam populasinya UMP tadi, mahasiswa UMP tadi, pemilihan mahasiswa yang masuk di dalam responden penelitian. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang statistika dan data statistik untuk sesi kedua ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.